Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu pada video presentasi kelompok 3 mata kuliah Analisis dan Pengembangan Kurikulum dengan topik Fondasi Kurikulum Sosiologis. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Profesor Dr. Alan Betri MPD dan Ibu Profesor Dr. Nurhizra Gisti Tuati MAD. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Harisnan Hadi, Irdan Epria Dharma Putra, dan Nufrizal. Baik, yang pertama yaitu masyarakat dan kebudayaan pertimbangan dasar. Karakter budaya memberikan pengaruh yang besar terhadap pengorganisasian kurikulum berupa tujuan kurikulum, aktivitas pembelajaran, dan evaluasinya. Apakah kurikulum seharusnya dirancang secara khusus untuk mentransfer budaya bagi generasi muda atau mendampingi perkembangan individu mereka? Dapat disimpulkan, pembelajaran kurikulum berhubungan secara langsung dengan pembelajaran sosial dan budaya. Perbedaan masyarakat dan kebudayaan. Sebuah masyarakat merupakan kumpulan dari individu-individu yang terorganisasi dalam sebuah kelompok yang berbeda. Dikatakan masyarakat bukan hanya karena kelompok yang berbeda, tapi masing-masing individu melihat diri mereka sendiri suatu kebiasaan. Mereka memiliki suatu kebiasaan. Dari kebiasaan inilah nantinya membentuk kebudayaan. Sedangkan kebudayaan secara umum didefinisikan sebagai tata cara hidup yang diterima pada suatu masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti upacara keagamaan, makanan, permainan, musik, tradisi pemeliharaan anak, dan acara kenegaraan. Menurut Smith, Stanley, dan Soares 1957, tanpa budaya tidak ada masyarakat. Tanpa masyarakat tidak mungkin ada budaya. Kompleksitas dalam konsep kebudayaan. Terdapat beberapa aspek dalam kebudayaan yang tidak kelihatan namun sangat berpengaruh terhadap tingkah laku dan kepribadian suatu masyarakat, seperti hubungan ide-ide, prinsip kepercayaan, nilai, asumsi, dan cara berpikir. Aspek ini disebut psikologi of science. Sistem kebudayaan yang dominan sangat berfungsi untuk memelihara tatanan sosial yang berkaitan dengan perkembangan perilaku masyarakat. Struktur budaya. Yang pertama, universal. Struktur kebudayaan universal adalah semua nilai kepercayaan dan adat istiadat yang dianut oleh semua anggota masyarakat dewasa, misalnya penggunaan bahasa, kepercayaan, dan sistem ekonomi yang dipakai. Yang kedua yaitu khusus. Aspek kebudayaan khusus ini hanya ditemukan pada subkelompok di sebuah masyarakat. Klasifikasi ini berkaitan dengan tingkat kelas sosial atau jenis kelamin atau umur. Yang ketiga yaitu alternatif. Aspek alternatif merupakan aspek kepercayaan dan tingkah laku masyarakat tertentu yang berbeda dengan norma umum yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan dan nilai. Franklin Morris menyatakan bagaimana menentukan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang dengan kenyataan nilai-nilai yang dilaksanakannya. Salah satu jawaban yang diberikan oleh Charles adalah dengan membedakan nilai yang mereka percaya dengan nilai yang terlihat dari tingkah laku mereka. Aspek-aspek dampak budaya. Aspek dari kebudayaan adalah kepribadian normal. Kepribadian bertujuan untuk menciptakan kepribadian ideal dan normal bagi setiap anggota masyarakat yang dapat merefleksikan nilai, karakteristik, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan budaya. Sebuah kurikulum dianggap baik apabila bisa menghasilkan individu-individu yang memiliki kepribadian yang baik dalam masyarakat, dan begitu juga sebaliknya. Aspek lain yang juga penting adalah aspek bahasa. Banyak penelitian linguistik membuktikan bahwa bahasa merupakan salah satu aspek penting dari budaya. Hal ini bukan karena bahasa sebagai sebuah alat untuk mengekspresikan budaya, melainkan karena ia bekerja dengan cara kuat dan halus sebagai alat untuk mempertajam ide-ide. Aspek penting kebudayaan lainnya adalah media. Hal ini dikarenakan media merupakan teknologi yang digunakan untuk memindahkan informasi yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat seperti radio, film, televisi, foto, sepeda, dan pesawat. Faktor psikologis sosial yang mengakibatkan bias kultural.
Kinneberg meneliti dasar kultural dari persepsi manusia dan melihat kembali faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidakmampuan kita untuk melihat lingkungan secara akurat. Hasil penelitian membuktikan bahwa persepsi kita terhadap sesuatu berpengaruh oleh latihan-latihan dan pengalaman kita terdahulu. Manusia dalam melihat sesuatu tergantung pada pengharapannya dan keinginannya masing-masing. Dan yang ketiga, adanya keinginan untuk melihat sesuatu. Keempat, pengaruh orang lain menjadi penentu sudut pandang manusia. Nilai bias kebudayaan dan kurikulum. Penjelasan sebelumnya memperlihatkan bahwa masyarakat melengkapi diri dengan menanamkan nilai dari berbagai cara psikologis yang menghasilkan bias kebudayaan yang tidak disadari. Beberapa contoh hubungan antara bias budaya dan praktik kurikulum diantaranya seperti yang terjadi pada masyarakat Amerika yang berkaitan dengan peranan kulit hitam. Sebelum gerakan hak asasi pada tahun 1960-an, orang hitam umumnya merupakan subkelompok yang tidak diperhatikan dalam masyarakat. Selanjutnya, itu demikian video presentasi yang dapat kami berikan. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.